Ya, Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis mulai dari 2 hingga 4 tahun penjara untuk 3 mantan Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung terkait kasus korupsi komoditas timah. Terhadap terdakwa Amir Syahbana, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hakim juga membebankan terdakwa Amir untuk membayar uang pengganti sebesar 325 juta rupiah. Kemudian terhadap Rusbani, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk terdakwa Suranto Wibowo divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah bermula dari laporan hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan Negara atau BPKP. Supir penganiaya dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut motif pelaku menganiaya korban karena kesal dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan kepada majikannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Fadila merupakan supir keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menjadi pemicu kekerasan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Sebelumnya, usai aksi penganiayaan dokter koas di Palembang viral di media sosial, pelaku menyerahkan diri ke Polda Sumatera Selatan. Sementara itu, orang tua korban meminta penganiaya anaknya dihukum dengan adil. Ditemani kuasa hukumnya Fadila alias Datuk, pelaku penganiayaan dokter koas mendatangi Jatanras Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan. Kuasa hukum terlapor mengatakan kliennya sudah kooperatif serta berupaya mediasi dan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan. Jadi kita akan meluruskan persoalan karena ini sebenarnya penjadwalan yang mungkin dari si ladinya, dari anak ini mungkin ada beban yang terlalu berat dan juga mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama seperti aja. Sebenarnya miss lah, menurut saya itu miss aja itu. Bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Sementara itu, ayah korban mengaku putranya masih dalam keadaan syok dan sudah diperbolehkan pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pihaknya berharap pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menyayangkan perkelahian antara dua pria yang salah satu diantaranya merupakan dokter koas. Pihak fakultas kemudian langsung mengadakan rapat koordinasi untuk meminta para rektor memproses insiden tersebut. Setelah kami menerima laporan tersebut pada hari kemarin, telah juga kami lakukan, telah kami dapatkan kronologi alur cerita yang sebenarnya yang terjadi dari laporan, baik dari saksi anak-anak kami yang ada di tempat kejadian. Setelah itu kami lapor ke rektor, dan kami bersurat pada pagi hari ini juga, kami meminta kepada rektor proses yang semestinya. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan yang terjadi di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Korban bernama Lutfi merupakan Ketua Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
dianiaya sopir dari orang tua mahasiswi kedokteran yang tidak terima anaknya dijadwalkan untuk piket selama libur akhir tahun lantaran ingin menonton konser. Akibat penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka memar di wajah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.